Do you see Indonesia has overtook Thailand as number one in Southeast Asia? Media Vietnam tuding timnas Indonesia punya misi terselubung usai ubah jadwal kick-off laga lawan Irak. Ya, media Vietnam Soha turut mengomentari perubahan jadwal kick-off duel timnas Indonesia versus Irak. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juli mendatang. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, Indonesia. Kick-off laga ini awalnya bakal berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Sumarji selaku anggota Exco PSSI mengabarkan bahwa akan ada perubahan jadwal. Kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kata Sumarji pada Kamis 16 Mei 2024. Menanggapi hal ini, Soha menilai bahwa Timnas Indonesia memiliki misi terselubung. Misi tersebut yakni untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam bakal ditantang Filipina pada hari yang sama. Kick-off pertandingan ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, tentu laga Vietnam versus Filipina tak akan memiliki arti. Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena kalah bersaing dengan timnas Indonesia dalam perebutan peringkat kedua grup F. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin, sedangkan Vietnam menghuni posisi ketiga dengan 3 poin. Posisi teratas grup ini ditempati oleh Irak dengan 12 poin, sementara Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu, kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maijin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Pengelola GBK jelaskan kondisi rumput stadion setelah konser NCT Dream. Yakin siap gelar laga Timnas Indonesia 6 Juni. Ya, boyband asal Korea Selatan NCT Dream menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 19 Mei 2024. Konser itu dihadiri oleh puluhan ribu penonton. Penggemar sepak bola Indonesia khawatir dengan kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebab dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan berlaga di stadion itu. Timnas Indonesia diketahui akan 2 kali menjalani laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Juni mendatang. Tim asuhan Sintayong akan menjamu Timnas Irak dan Timnas Filipina pada 6 dan 11 Juni. Direktur Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Hadi Sulistia, menyebut kondisi rumput stadion legendaris itu cukup baik, meski baru saja dipakai untuk menggelar konser besar. Grass cover atau penutup rumput langsung dibuka setelah selesainya konser dan telah selesai pada pagi harinya. Kondisi rumput lapangan mayoritas hanya tertinggal tapak penutup, dan secara umum kondisi rumput tetap baik, ujar Hadi kepada bola.com. Minggu 19 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Hadi Sulistya menyebut sejak Minggu 19 Mei 2024, PPK GBK langsung melakukan perawatan terhadap rumput. Hadi juga menyebut pihaknya melakukan koordinasi dengan PSSI. Sejak Minggu 19 Mei 2024 pagi, PPK GBK langsung melakukan langkah-langkah perawatan dan monitoring dengan koordinasi bersama PSSI, ungkapnya. Hadi Sulistya pun yakin rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno akan ada pada kondisi ideal saat Timnas Indonesia berlaga Juni mendatang. Dengan demikian, PPK GBK meyakini kondisi rumput akan mencapai ideal pada saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024, sebagaimana diharapkan seluruh pihak, jelasnya. Irak tanpa striker andalan saat hadapi Timnas Indonesia di SUGBK. Ya, Timnas Irak tak akan tampil dengan kekuatan penuh saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim memang akan berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024. Striker muda andalan Timnas Irak, Ali Al-Hamadi, akan absen. Striker berusia 22 tahun itu disebut baru selesai menjalani operasi. Ali Al-Hamadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih setelah operasi itu. Bahkan, Ali juga gagal membela Timnas Irak U23 di Olimpiade 2024 Paris. Ali Al-Hamadi menjadi salah satu momok bagi Timnas Indonesia saat bermain di markas Timnas Irak November lalu. Saat itu Garuda kalah telak 1-5. Aksi nekat Madam Pang bikin Erick Thohir naik darah tentang Thailand uji coba. Ya, salah satu petinggi sepak bola Thailand, Madam Pang, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang membuat pecinta sepak bola Indonesia geram. Ia mengaku tidak yakin level Thailand bakal dilewati Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan ketika hadir di Kongres Tahunan FIFA yang dilangsungkan di Bangkok, Thailand, medio pekan lalu. Saya tidak yakin Timnas Indonesia melampaui Thailand. Seperti yang Anda ketahui, setiap negara sekarang, terutama di Asia dan juga Asia Tenggara, level sepak bola sangat dekat, sehingga kami tidak dapat menghitung. Bahkan kami berada di peringkat 101 dunia, kata Madam Pang, mengutip dari YouTube Harimau Malaya. Setelah omongan Madam Pang, PSSI kabarnya langsung berkirim surat ke FAT. Surat itu berisi ajakan uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Thailand.